was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what you wore. it was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, so she sat by the log on the shore. 2, 3, 4, tell the people what you wore. It was a itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Wahyudi. Saya guru seni rupa SMP Negeri 3 Pelumpang. Pada saat ini sedang mengikuti PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Pada saat ini saya akan melaksanakan PPL siklus 1, di mana dosen pembimbing saya adalah Bu Bet, Bu Zubaidah, dan guru pamong saya adalah Pak Safrian. Kali ini saya akan melaksanakan PPL dengan materi seni lukis dengan berbagai gaya, teknik, bahan, dan media. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti kegiatan PPL saya di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. SMP Negeri 3 Pelumpang. Tegas berdiri, tampil berkarya, taat berbudaya. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, nihil ya berarti ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang seni rupa, khususnya seni lukis. Ya. Nah, sebelum kita mengenal apa itu seni lukis, apa sih itu seni lukis sebenarnya? Saya akan tunjukkan satu video sebagai penyemangat kalian untuk nanti di pelajaran ini bisa minat untuk belajar seni lukisnya itu bertambah ya. Baik, ini ada salah satu video yang mungkin sangat menarik untuk kita lihat sebagai seorang yang nantinya mau membuat sebuah lukisan ya.
sebarang lukisan bulan Agustus ini, Galeri Nasional Indonesia menyimpan lukisan-lukisan bersejarah dari berbagai istana kepresidenan Indonesia. Jadi tidak heran jika pengalaman Anda berkunjung di Galnas kali ini sangatlah ketat pengamanannya. Pameran lukisan Ibu Pertiwi ini digagas oleh berbagai pihak, diantaranya Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Memasuki ruangan pertama galeri, pengunjung disuguhi dengan beragam koleksi lukisan keindahan alam di Indonesia. Dari lukisan-lukisan ini, pengunjung dapat melihat indahnya alam Indonesia di masa lukisan tersebut dibuat, seperti lukisan Sungai Musi di Palembang. Lukisan ini menggambarkan betapa kontrasnya keadaan Sungai Musi pada zaman dulu dan sekarang. Beberapa karya lukisan pun ditampilkan dengan syair yang tertera di samping dinding lukisan. Setelah disuguhkan dengan koleksi lukisan alam, pengunjung dapat melihat pula koleksi lukisan-lukisan perempuan Indonesia berbalut busana kebaya Indonesia. Lukisan-lukisan ini sengaja dikoleksi oleh istana untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ragam busana wanita yang khas. Hal ini tidak luput dari budaya yang telah tertanam sejak masa kolonial Belanda yang menjadikan kebaya sebagai simbol golongan sosialnya. Pada pameran ini juga diboyong lukisan fenomenal karya Basuki Abdullah dan lukisan Nirwana Kidul dan lukisan Gatot Kaca dengan Pegiwar dan Pegiwati. Basuki Abdullah adalah pelukis fenomenal Indonesia yang karyanya sangat dicintai oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno. Indonesia memang telah mengoleksi banyak seni lukisan sejak awal pemerintahan karena Presiden pertama Indonesia Soekarno sangat mencintai karya lukis seni. Terbukti dari catatan sejarah yang ia lakukan di masanya dengan para seniman lukis. Selain pameran lukisan Ibu Pertiwi, pengunjung juga dapat menikmati pameran karya seni lainnya di kanan dan kiri gedung utama Galnas. Dua di antaranya adalah pameran tunggal karya seni Budi Brooks dan pameran sejarah visualisasi ekspresi pahlawan dan tokoh perempuan. Keduanya masih bertema kental akan Indonesia. Tertarik untuk mengunjunginya? Pameran ini masih bisa Anda kunjungi setiap harinya di Galeri Nasional Indonesia hingga akhir Agustus nanti. Nah, itu ya, salah satu pameran lukisan ya. Nah, dari video yang sudah saya tayangkan tadi, mungkin kalian apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ada yang bisa jawab nih? Sebelum nanti kita masuk ke pelajaran intinya. Ada yang mungkin bisa menangkap apa yang ada dalam tampilan video tersebut? Ya Pak? Ya Mbak? Keragaman budaya Indonesia. Oke ya. Di situ ada keragaman budaya Indonesia yang ditampilkan dalam sebuah lukisan. Itu satu yang kalian tangkap. Kemudian ada lagi yang lain mungkin dari video tadi, apa yang kalian tangkap dari lukisan-lukisan tadi? Ayo. Alam Indonesia yang dilukiskan dalam sebuah karya lukis. Oke ya. Jadi di situ banyak lukisan-lukisan, contoh lukisan ya, yang nantinya kalian akan mengerjakan seperti ini. Ya, ada gambaran dari Indonesia dilukiskan dalam sebuah bentuk karya seni lukis. Baik, setelah ini ya kita akan mulai ke pelajaran intinya, yaitu ya ini materi kita adalah seni lukis bahan, alat, tema dan gaya ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini saya mengharapkan kalian ya, anak-anakku semua yang saya banggakan ini mampu berkarya seni lukis berdasarkan tema, gaya, alat dan bahan. Ya, kalian harus mampu membuat sebuah karya berdasarkan ini. Ini tujuan dari pembelajaran kali ini. Paham ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, ya. Kalau begitu gini, cara memberikan pengertian sebuah misalnya seni lukis ya. Kalian sebenarnya sudah tahu unsurnya seni rupa. Unsur seni rupa itu apa tuh? Garis, bidang, warna. Ya, garis, bidang, warna. Itu unsur seni rupa. Nah,
dari unsur seni rupa itu bisa ditarik kesimpulan menjadi sebuah pengertian seni lukis harusnya. Coba kalian simpulkan dari pengertian atau unsur-unsur seni lukis tadi menjadi sebuah pengertian tentang seni lukis. Seni lukis yang terdiri dari unsur itu. Berarti kalau seni lukis itu apa? Oke, jadi ya kita lihat pengertian seni lukis. Nah, pengertian seni lukis seperti ini. Ya, bisa dibaca. Nah, ternyata pengertian seni lukis itu bukan hanya satu. Banyak ahli itu mengatakan tentang seni lukis itu seperti ini, seni lukis itu seperti ini. Ya, jadi ada beberapa ahli yang mengatakan apa sih pengertian seni lukis itu? Nah, kita lihat. Ternyata pengertian seni lukis itu, nah, jadi seni lukis adalah sebuah pengembangan diri dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik bahan serta bentuk karya seni tersebut. Ini salah satu dari pengertian seni lukis. Yang kedua, menurut Sudarso ya, menurut Sudarso ini, Sudarso SP di tahun 1990, ternyata seni lukis itu mempunyai pengertian kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Nah, apa itu representatif? Nanti saya jelaskan. Kita bahas dulu pengertian seni lukis. Ini menurut siapa tadi? Siapa? Sudarso. Nah, di pengertian lain ternyata ada lagi pengertian seni lukis. Nah, ini pengertian yang ketiga. Lukisan itu adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Nah, tadi warna dan garis itu apa? Unsur seni rupa, ya. Jadi kalau mengartikan seni lukis itu misalnya, Pak, saya terlalu panjang kalau menghafalkan ini. Bolehkah saya membuat pengertian lain tapi masih mengikuti ikatan-ikatan di dalam seni lukis? Misalnya, Pak, seni lukis adalah hasil ekspresi manusia yang diungkapkan melalui bidang garis dan warna. Misalnya saya membuat pengertian seperti itu, boleh Pak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh ya. Karena apa? Di situ ada pengikat menggunakan unsur rupa. Ya, unsur rupa itu bagian dari seni lukis. Oke ya. Nah, ternyata kalau kita membuat sebuah lukisan, kalau kita berkesenian, ya khususnya seni lukis itu tidak hanya sekedar membuat lukisan, ya. Itu seni lukis itu ternyata mempunyai tujuan-tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar melukis saja. Ternyata seni lukis itu mempunyai tujuan. Nah, kita lihat tujuan dari seni lukis. Nah, di sini ada tujuan berkarya seni lukis. Kita lanjut aja. Nah, tujuan pertama yaitu tujuan religius. Religius itu apa tuh? Selalu berhubungan dengan apa? Agama, keagamaan ya. Nah, tujuan religius itu berarti seorang seniman membuat karya seni itu dikhususkan untuk kepentingan keagamaan. Misalnya, Pak, masih ada nggak di Indonesia ini yang membuat karya seni berdasarkan tujuan religius? Ada. Di daerah Kalimantan, di daerah sana itu ada patung Sukasma kalau salah ya, itu dibuat untuk kegiatan keagamaan ya. Terus kemudian pada zaman dulu orang-orang prasejarah itu membuat karya seni lukis itu tujuannya banyak yang bertujuan untuk sifat keagamaan ya. Kemudian yang kedua ada tujuan kritik sosial, untuk mengkritik seseorang, untuk mengkritik pemerintah. Itu adalah tujuan kritik sosial. Nah, Pak, ada nggak contoh karya seni lukis yang tujuannya untuk kepentingan kritik sosial?
Ini adalah karya seniman Joko Pekik, seniman Yogyakarta, asli Indonesia. Ya, ini tujuannya adalah tujuan kritik sosial. Ini judulnya Berburu Celeng. Ya, lukisan ini itu mengkritik keadaan Indonesia yang pada waktu itu penuh dengan korupsi. Ya, itu. Nanti kita. Nah, yang kedua, yang ketiga. Nah, ya. Nah, tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi itu adalah seniman itu hanya ingin mengungkapkan perasaannya lewat apa? Lewat kanvas, lewat media lukis. Itu tujuan ekspresi. Jadi tidak ada pengen takdol, pengen untuk kegiatan ritual agama, tidak. Dia hanya mengungkapkan perasaannya melalui sebuah goresan dan warna di media lukis. Ya, itu bertujuan untuk sekedar ekspresi jiwa. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan komersil. Nah, kalau berbicara soal komersil itu pasti berbicara soal uang, ya. Dari tujuannya untuk dijual. Kalian pernah kan kemarin kelas 7 kan kalian wisata studi tour ya di Jogja. Nah, di Jogja di sepanjang Jalan Malioboro itu ada orang yang menjual lukisan. Nah, itu tujuannya adalah komersil. Ada 6 tema di dalam lukisan. Coba dibaca, Mbak. Mulai dari yang pertama sampai yang ke-6. Ayo, Mbak. Manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan alam benda, manusia dengan manusia lain, manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam khayal. Nah, ada 6 ya, sudah dibacakan oleh teman kamu. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Kira-kira paham dengan konsep tema seperti itu? Berarti senimannya itu yang dilukis siapa? Yang dilukis siapa? Dirinya sendiri. Nah, di Indonesia itu ada satu seniman yang sering apa? Yang sering membuat objek itu dirinya sendiri sebagai objek dalam lukisan. Siapa dia? Dengar? Afandi, betul sekali ya. Afandi ini adalah salah satu pelukis Indonesia yang sering menggunakan dirinya sebagai objek dalam lukisan. Nah, Pak, Afandi itu melukisnya kayak apa, Pak? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua ada manusia dengan manusia yang lain. Berarti manusia itu menggambar manusia yang lain. Ya, misalnya saya menggambar ibu saya menggambar anak saya. Itu temanya berarti manusia dengan manusia yang lain. Kemudian yang selanjutnya manusia dengan alam sekitar. Nah, ini sering kalian buat. Jadi kalian sering menggambar gunung, 2 gunung, terus ada sawah-sawahnya, ada mataharinya di tengah. Nah, itu menggambar alam semesta. Berarti manusia dengan alam sekitar. Sering sekali. Bahkan anak SD itu sampai kelas 7 SMP itu menggambarnya di waktu di SD itu terbawa sampai ke SMP. Nah, itu kita ubah di SMP ini nanti. Juga saya nanti yang merubah konsep seperti itu, ya. Selanjutnya yaitu manusia dengan alam benda. Yaitu saya misalnya seorang pelukis menggambar atau melukis benda-benda rumah tangga. Misalnya ada kendi, ada botol, ada buah dan sebagainya, ya. Ternyata melukis itu juga mempunyai tema, seperti kalian mengarang sebuah cerita di cerpen misalnya, itu ada temanya. Nah, melukis ternyata juga seperti itu. Melukis itu mempunyai tema, aliran serta gaya. Nah, kita lihat apa sih tema-tema dalam lukisan manusia dengan aktivitasnya. Kira-kira bagaimana bentuknya? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Ya, tidak usah takut. Kita mencoba mengeluarkan ekspresi kita di pelajaran seni budaya ini. Apa manusia dan kegiatannya? Misalnya, saya berada di pasar, kemudian wah itu ternyata bagus, komunikasi antara penjual dan pembeli itu bagus. Wah itu mau saya buat lukisan. Nah, itu adalah manusia dengan kegiatannya, manusia dengan aktivitasnya. Paham ya? Ya, yang terakhir, manusia dengan alam khayal. Berarti khayalan manusia. Misalnya ada itu yang terkenal itu, misalnya melukis wayang dan sebagainya. Itu kan alam khayal, ya. Aliran seni lukis. Tadi yang tema.
tema kita lanjut ke aliran seni lukis. Aliran seni lukis secara garis besar itu ada 3, yaitu representatif, deformatif, dan non representatif. Ya, representatif. Ada yang tahu? Nyata. Nyata. Ayo yang lain. Mas-masnya ada yang tahu? Representatif. Ada kata re. Ya, oke. Kita lihat apa sih itu representatif. Nah, ternyata representatif itu ada 3 aliran ini di dalam representatif. Representatif tadi katanya siapa Mbak ini itu menyatakan nyata. Nah, ternyata di sini bagian dari representatif itu ada gaya atau aliran realisme, ada aliran naturalisme, ada aliran romantisme. Kita bahas satu-satu, sebentar ya. Bahas secara menyeluruh dulu. Realisme berasal dari kata real, yang artinya apa? Nyata. Berarti gambarnya kira-kira mirip. Biasanya gambar-gambarnya seperti melukis foto, melukis hewan, melukis buah-buahan, itu realisme. Ya. Nah, ini contohnya melukis potret wanita. Mirip sekali kan? Nah. Terus kemudian yang kedua ada naturalisme. Dari kalimatnya saja sudah kita tahu natur, yang artinya alam. Ya, jadi naturalisme itu berarti kalau ada lukisan alam, lukisan yang menggambarkan tentang alam, tentang pedesaan, tentang hutan, itu pasti alirannya apa? Alirannya apa? Naturalisme. Nah, yang terakhir ada romantisme. Romantisme itu tidak lukisan yang menggambarkan 2 orang yang saling berkasih sayang, tidak. Ya, tidak seperti itu meskipun namanya romantisme. Roman, ya. Nah, lukisan romantisme itu adalah lukisan yang mampu menggetarkan jiwa. Jadi lukisan yang mengalami kejadian yang sangat dahsyat itu dilukiskan. Seperti karyanya Raden Saleh, ada berburu penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu adalah bagian dari aliran romantisme karya Raden Saleh. Baik, kita lanjutkan untuk lanjutkan aku ya. Ada setelah representatif, tadi ada deformatif. Deformatif itu apa? Ada yang tahu? Ayo. Deformatif itu adalah lukisan yang sudah mengalami perubahan bentuk tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Kita lihat deformatif. Nah, di dalam deformatif itu ada 4 aliran lukisan. Ya, ada ekspresionisme, ada impresionisme, ada surrealisme, dan ada kubisme. Nah, itu di bawahnya adalah contoh-contoh karya lukisnya. Ekspresionisme seperti itu. Karyanya siapa, Pak? Nanti itu tugas kalian untuk menguraikan. Ya, saya berikan pemahaman dulu pada saat ini. Nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita uraikan satu-satu. Dan itu menjadi tugas kalian. Kemudian selanjutnya, Pak, ada non representatif. Non representatif berarti lawannya ini. Kalau representatif tadi dikatakan ilmiah nyata, berarti non representatif tidak nyata. Harus ada alat dan bahannya. Nah, di sini terlihat alat bahan seni lukis. Yang pertama yaitu pastel atau krayon. Pastel, krayon. Bukan atau ya, pastel dan krayon. Paham ya? Pernah menggunakan krayon? Nah, oke. Yang kedua ada cat. Nah, cat itu ada 3 jenis. Ada cat air, ada cat minyak, ada cat akrilik. Itu berbeda-beda cara penggunaannya. Ya, kalau cat minyak, cat air itu menggunakan air. Cat minyak menggunakan minyak, jelas ya. Tekniknya berbeda. Selanjutnya yaitu kuas, kemudian pisau palet. Pisau palet nanti, pisau palet itu seperti ini. Ya, kalau saya gambarkan ini. Nah, ini pisau palet. Bentuknya seperti cetok kecil. Ya, ini namanya pisau palet.
Ya, tempat untuk mencampur cat. Nah, yang terakhir yaitu harus punya kanvas atau media yang lain, misalnya kertas. Oke, ya. Teknik melukis. Teknik itu apa toh? Teknik apa? Apa mas? Cara. Ya, teknik itu cara. Caranya ada ini, arsil, akuarel, pointilis, plakat. Ada yang tahu pointilis itu apa? Ada yang tahu? Pointilis itu pelajaran kelas 7 dulu. Ya, kalau saya menggambar, misalnya saya menggambar buah apel misalnya ya. Nah, kemudian untuk menentukan berat terangnya saya menggunakan seperti ini. Berarti ini tekniknya apa? Pakai titik. Berarti tekniknya apa? Pointilis. Berarti itu adalah plakat. Plakat itu pakai cat yang tebal. Ya. Baik, kita akan bekerja sekarang. Materinya sudah saya kasih penjelasan di sini. Ya, sekarang kita akan bekerja. Silakan membuat kelompok. Dari sini dibagi 3 kelompok saja. Ini menggabung sini aja, menggabung sini mas. Terus sini. Separuh sini, tengah jadi 1, ini 1. Ayo jalan. Buat kelompok dulu. Buat kelompok menjadi 3 kelompok besar. Nanti kita akan mendeskripsikan sebuah tulisan. Ini tugas nanti didiskusikan ya. Bersama kelompok. Langsung aja. Ya. Sudah ya. Kalau sudah, siapkan kertasnya. Kita akan mendeskripsikan ini. Halo. Hai. Sudah siap ya? Sudah siap? Oke, saya bagi ini kelompok 1. Tolong perhatikan. Halo. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Tugasnya apa, Pak? Bisa lihat di proyektor. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit lah. Ya, 10 menit untuk mengerjakan ini, terus kita diskusikan maju. Jadi kelompok 1 maju dulu, kelompok 2 maju, kelompok 3 maju. Sudah selesai. Yang lain perhatikan, nanti kalau salah bisa dimasukkan pendapat kalian. Perhatikan dulu. Untuk lukisan 1 dan 2 saja ya. Lukisan 1 misalnya warna yang adalah warna hijau merah untuk menciptakan warna yang gelap. Ada warna biru, ungu. Gaya yang digunakan adalah gaya representatif, temanya naturalis. Terus yang kedua? Lukisan yang kedua, warna yang digunakan banyak menggunakan warna panas seperti merah, kuning, kemudian menggunakan goresan yang spontan, tidak banyak kemiripan pada gambar manusia, garisnya tegas, ekspresif, agar ekspresionalis. Dari lukisan-lukisan yang mirip dengan aslinya. Warna-warnanya lukisan dikatakan tadi yang temanmu adalah lukisan yang ekspresif. Kenapa? Karena ternyata di situ dari temanmu itu menjawab lukisannya garisan goresannya ekspresif Pak, spontan. Goresannya tegas tapi spontan, ya. Oke, betul. Ya. Selanjutnya nomor 2 untuk mendeskripsikan lukisan yang ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madratul Rahmah dan kami saya ini bernama Putri Nadir Lainnya. Oke. Di sini kita akan mendeskripsikan lukisan berdasarkan unsur gaya, tema, dan alirannya. Tema yang diambil di lukisan nomor 3 adalah naturalisme. Garis yang digunakan lembut dan halus sehingga tidak tampak bentuk lukisan representatif sekali. Warna-warna yang digunakan warna-warna pemandangan. Oke. Ada tangan. Nah, tadi kelompok 2 mengatakan itu adalah aliran representatif. Betul enggak? Representatif tadi nyata. Ini nyata enggak gambaran ini lukisan ini? Seperti nyata ya. Berarti betul ya? Oke, betul. Yes. Pertanyaan untuk kelompok 2. Nanti tugas kalian adalah membuat karya seni lukis. Ya, tugas di rumah ini. Silakan buat karya seni lukis berdasarkan aliran, tema, bahan dan alat. Saya akhiri sampai di sini. Tugasnya akan saya tagih minggu depan. Mudah-mudahan ya, tolong perhatikan. Ternyata dari apa yang sudah kita lakukan ini, kalian sudah tahu kan bahwasanya seni lukis itu mempunyai pengertian yang banyak kalau menurut kami. Ada menurut Sudarso tadi ya, terus ada menurut siapa tadi yang lain, ada ya. Terus kemudian ternyata lukisan juga harus mempunyai tema. Ada berapa tadi temanya? Ada 6 tema ya. Kemudian juga ada aliran. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi bekal kalian untuk membuat sebuah karya lukis nanti. Ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan setelah saya berikan pembelajaran tadi. Selain seni lukis itu mempunyai 6 tema, mempunyai apa lagi? Apa lagi, Mbak? Indah? Aliran, ya. Mempunyai aliran. Baik ya, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat yang sehat oleh Allah, sehingga kita bisa terus belajar, terus mengembangkan diri. Jangan lupa ya, tugas di rumah yang saya sampaikan tadi ya, dikerjakan minggu depan saya tadi. Silakan berdua dulu dipimpin oleh Oki, ya Oki. Langsung berdua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti kegiatan PPL saya di siklus yang pertama tentang seni rupa, yaitu seni lukis dengan berbagai bahan media dan alat. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya Bu Zubaidah dan guru pamong saya Pak Sahrial. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan saya dalam PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya sangat banyak mendapatkan pengetahuan, saya banyak mendapatkan tentang pembelajaran yang bagus, yaitu pembelajaran kepada siswa, di mana pembelajaran itu saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya nanti di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 3 Pelumpang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dekan, dosen,
maupun tenaga administrasi di Universitas Negeri Padang, terutama untuk Bapak Safrial dan Ibu Zubaidah, dan juga Pak Ari sebagai adminnya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.